Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erni Sapriyanti Purba dengan NIM 42211310004 dari kelas PSPK 22A. Di sini saya akan membahas mengenai termokimia untuk memenuhi tugas proyek saya pada mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, konsep termokimia. Adapun konsep ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi disebut termokimia. Termokimia mempelajari mengenai sejumlah panas yang dihasilkan atau diperlukan oleh sejumlah tertentu reaksi dan cara pengukuran panas reaksi tersebut. Kalor akan diukur dengan menggunakan kalorimeter. Termokimia merupakan cabang ilmu termodinamika. Termokimia juga digunakan untuk memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia, perubahan fase, dan pembentukan larutan. Adapun dalam reaksi kimia atau perubahan kimia, terjadi perubahan reaktan menjadi produk. Dalam prosesnya, energi selama reaksi berubah-ubah, dan energi yang dimaksud adalah energi panas atau kalor. Hukum-hukum termokimia. Untuk yang pertama ada hukum Lavoisier-Laplace. Menyebutkan bahwa jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk menguraikan zat tersebut menjadi unsur-unsur pembentuknya. Artinya, apabila reaksi dibalik, maka tanda kalor yang terbentuk juga dibalik dari positif menjadi negatif ataupun sebaliknya. Dalam konteks termokimia, berarti perubahan energi panas harus sebanding dengan perubahan massa dalam reaksi. Contohnya, yang pertama untuk pembentukan kalor N2 dalam fase gas tambah 3H2 dalam fase gas menghasilkan 2NH3 dalam fase gas. Untuk delta H-nya sama dengan min 112 kJ. Untuk kedua kalor penguraian yaitu 2NH3 dalam fase gas bereaksi menjadi NH2 fase gas ditambah 3H2 fase gas. Untuk delta H sama dengan positif 112 kJ. Untuk hukum yang kedua ada hukum Hess. Menyebutkan bahwa jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Dengan kata lain, hukum Hess dapat menerangkan bahwa setiap reaksi memiliki harga delta H yang tetap, dan harga delta H itu tidak tergantung pada jumlah tahap reaksi. Artinya, harga delta A dari suatu reaksi yang berlangsung pada satu tahap akan sama dengan harga jika delta H bereaksi dengan berlangsung beberapa tahap. Contohnya, untuk tahap yang pertama, C dengan fase solid ditambah O2 dengan fase gas bereaksi menghasilkan CO2 dalam fase gas. Untuk tahap kedua, C dalam fase solid ditambah setengah O2 dalam fase gas menghasilkan CO2 dalam fase gas. Lalu CO dalam fase gas ditambah setengah O2 dalam fase gas bereaksi menghasilkan CO2 dalam fase gas. Lalu hasilnya C dalam fase solid ditambah O2 dalam fase gas bereaksi menghasilkan CO2 dalam fase solid. Untuk sistem lingkungan, kalor, dan entalpi. Dalam termodinamika, reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian ataupun bagian yang sedang diamati perubahan energinya disebut dengan sistem. Contohnya itu dalam pengamatan proses pelarutan garam dapur dalam air. Garam dapur dalam air disebut juga sistem. Sedangkan lingkungan merupakan bagian di luar sistem. Adapun contohnya dalam proses pelarutan garam dapur tersebut. Selain garam dapur dan air merupakan lingkungan. Misalnya udara di sekitarnya. Adapun interaksi antara sistem dan lingkungan dapat berupa pertukaran materi atau pertukaran energi. Sistem dapat dibedakan dalam beberapa, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi.
Untuk yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan pertukaran energi dari materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya, melarutkan garam dapur di beker gelas yang terbuka. Untuk sistem tertutup, yaitu sistem yang memungkinkan pertukaran energi antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi. Contohnya, mengamati perubahan panas pada reaksi pelarutan di tempat beker gelas yang tertutup. Untuk yang terakhir, sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak memungkinkan pertukaran energi dan materi antara sistem dan lingkungan karena adanya batas yang mengisolasi sistem dan lingkungan. Contohnya, air di dalam termos. Untuk tanda kalor dan bekerja ditetapkan sebagai berikut. Jika energi meninggalkan sistem, diberi tanda negatif. Sebaliknya, jika energi memasuki sistem, diberi tanda positif. Sistem menerima kalor berarti positif. Sistem membebaskan kalor, Q-nya bertanda negatif. Sistem melakukan kerja, W-nya bertanda negatif, sedangkan sistem yang menerima kerja, W-nya bertanda positif. Kalor merupakan energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan temperatur. Adapun satuan kalor sama dengan satuan energi yaitu J atau Joule. Ada kalanya satuan yang dipakai adalah kalori atau kal ataupun kilokalori atau kcal. Untuk entalpi merupakan energi kimia yang terkandung di dalam suatu sistem. Entalpi itu suatu sistem yang tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya atau delta H yang menyertai perubahan sistem tersebut. Entalpi pun dapat diartikan sebagai jumlah kalor dalam suatu zat. Perubahan entalpi yaitu perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada suhu dan juga tekanan tertentu atau tetap. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Delta H sama dengan HP dikurang HR atau dirumuskan sebagai delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Di mana delta H adalah perubahan entalpi, HP adalah entalpi produk, HR adalah entalpi reaktan. Reaksi eksoterm dan endoterm. Untuk yang pertama kita bahas reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm sendiri adalah reaksi kimia di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi ini yang mengeluarkan, memberikan, atau menghasilkan panas. Reaksi ini juga merupakan reaksi pembentukan ikatan. Pada reaksi eksoterm, harga delta H negatif. Harga kalor pembentukannya positif. Dan reaksi eksoterm tidak stabil pada suhu tinggi. Contoh reaksi eksoterm yaitu C dalam fase solid ditambah O2 dalam fase gas menghasilkan CO2 dalam fase gas ditambah 393,5 kJ dengan delta H sama dengan min 393,5 kJ. Dari reaksi tersebut terlihat bahwa kalor pembentukannya positif 393,5 kJ. Delta H atau perubahan entalpinya sama dengan minus 393.5 kJ. Untuk yang kedua, reaksi eksoterm. Adapun reaksi endoterm adalah reaksi kimia di mana terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, jadi ini kebalikannya ya teman-teman dari reaksi eksoterm. Reaksi membutuhkan panas atau menyerap panas atau merupakan reaksi pemutus ikatan. Pada reaksi endoterm, harga delta H sama dengan positif. Adapun harga kalor pembentukannya sama dengan negatif. Contoh reaksi endoterm, CaCO3 berfasa solid menghasilkan CaO berfasa solid ditambah CO2 berfasa gas
kurang minus 178,5 kJ dengan delta H positif 178,5 kJ. Dari reaksi tersebut terlihat bahwa kalor pembentukannya minus 178,5 kJ kalau delta perubahan entalpinya positif 178,5 kJ. Adapun tabel perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm yaitu untuk reaksi eksoterm menghasilkan energi. Untuk reaksi endoterm memerlukan energi. Reaksi eksoterm sistemnya melepas kalor. Adapun reaksi endoterm sistemnya menyerap kalor. Reaksi eksoterm kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Untuk endoterm dari kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Untuk eksoterm suhunya naik dan reaksi endoterm suhunya turun. Untuk reaksi eksoterm, delta H akhir lebih kecil daripada delta H awal. Untuk reaksi endoterm, delta H akhir lebih besar daripada delta H awal. Adapun reaksi eksoterm, delta H-nya negatif. Untuk reaksi endoterm, delta H-nya positif. Mungkin sekianlah penjelasan mengenai termokimia yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Selamat pagi.